Selamat pagi Bapak dan Ibu, kita menunggu peserta yang mau bergabung dengan kita selama 1 menit ke depan dulu. Nanti saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu kegiatan kita hari ini. Kita tunggu 1 menit supaya banyak peserta yang masuk. Saya ingin kembali mengecek apakah Kresna sudah ada di ruangan. Halo Kresna. Halo Olin, apakah suara saya terdengar? Dengar jelas. Oke, siap. Terima kasih. Pak Samsuri, apakah sudah ada di ruangan? Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian Dr. Henry. Selamat pagi, Mbak Olin. Kemudian Pak Maulana. Pak Maulana bisa menyalakan speaker? Bisa unmute? Oh, benar. Pak Ahmad Maulana, apakah bisa unmute? Saya cek yang terakhir dulu, Mbak Rizka. Halo, selamat pagi Mbak Caroline. Selamat pagi. Selamat bergabung. Kita masih ada sekitar 37 unassigned participants. Tapi kita tidak usah menunggu ya, mungkin sambil berjalan. Saya perkenalkan dulu Mas Kresna yang akan memandu topik kita hari ini. Sebentar, hilang ininya. Bentar ya, hilang PowerPoint-nya. Sedikit penjelasan, kita ada breakout room 3 pada jam 10.30 sampai jam 12. Di breakout room ini dibagi A, B, dan C. Kita berada di breakout room C yang membahas tentang inovasi layanan HIV untuk merespons situasi darurat pandemi. Kemudian kita hari ini kegiatannya ini akan ada 3 pembicara.
akan ada 3 pembicara dan ada 1 moderator. Kegiatan kita akan dimoderatori oleh Mas Kresna. Mas Kresna dari tahun 2016 sampai sekarang adalah program manager di Karisma. Nggak ada yang nggak kenal Mas Kresna kan ya? Di sini kenal semua. Banyak, Olin yang nggak kenal saya. Oh, terkenal ya. Terus selain itu dari 2016 sampai sekarang, Mas Kresna juga sebagai unit manager di Pita Merah Yayasan Penambulu. Dan Mas Kresna juga sudah menjadi International Certified Addiction Professional mulai dari 2017 November sampai 2022 November nanti. Jadi mungkin ada kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga tentang addiction bisa menanyakan. Saking terkenalnya sampai ada yang mau minta tanda tangan. Malu sama Mbak Evi, mohon izin Mbak Evi, saya Mbak Evi. Jadi berikutnya Mas Kresna akan memperkenalkan 3 pembicara kita. Jadi waktu dan tempatnya saya persilakan Mas Kresna. Ya, terima kasih banyak Mbak Olin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena bukan karena saya terkenal, tapi sudah dikenalkan oleh Mbak Karolin. Jadi Bapak Ibu sudah tahu saya Kresna di Yayasan Karisma sehari-hari dan apa ya? Ini menjadi suatu kebanggaan untuk saya bisa menjadi moderator dalam kegiatan yang isinya para pendekar-pendekar yang bekerja di isu HIV/AIDS. Dan ini juga jadi bahan pembelajaran untuk saya sendiri, jadi saya bisa tahu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia terkait dengan program-program HIV. Ya, seperti Kak Olin bilang tadi bahwa sebenarnya bukan 3 pembicara Mbak Karolin, tapi 4 kalau saya tidak salah. Ada Mas Samhari, mohon maaf saya cek, Mas Samhari, terus ada Dr. Louis Henry, ada Mas Ahmad Maulana, dan Mbak Rizka Ayu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja untuk paparannya, dimulai dari Mas Samhari, Samsuri ya, mohon maaf saya. Iya. Oh, Apa? mohon maaf saya Mas Samsuri. Ya, bisa minta tolong para adminnya ya untuk apakah saya aja yang share screen ini untuk latar belakang Mas Samsuri. Jadi Mas Samsuri ini biasa dipanggil Semi. Beliau bekerja di Yayasan Pesona Jakarta sejak tahun 2019 dan saat ini berperan sebagai Community Based Supporter Plus atau konselor di Yayasan Pesona Jakarta. Mas Samsuri ini atau Mas Semi ini telah berkecimpung di isu HIV sejak tahun 2008, yang mana dalam prosesnya ia berhasil mendirikan komunitas Sahabat Odif dengan akun Instagramnya @sahabatodif. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui atau ingin kepo tentang Mas Samsuri dan tentang Sahabat Odif bisa follow Instagramnya Sahabat Odif. Gitu ya Mas Samsuri. Ya, mungkin kita bisa, Mas Samsuri sudah siap untuk paparan? Siap. Siap, oke. Nah, mohon untuk panitia untuk bisa men-share screen-kan paparan dari Mas Samsuri. Atau Mas Samsuri akan share screen sendiri? Di share screen aja, dibantu. Oke, dibantu. Siap. Mbak Karolin, bisa dibantu untuk paparannya Mas Samsuri ya? Mas Semi ini? Oke, sebentar cek dulu ya. Bapak Ibu, nanti pada saat Mas Samsuri paparan, saya izin untuk close video karena biar fokusnya ke paparan dan Mas Samsuri. Takut nanti fokusnya Bapak Ibu ke saya, kan saya nggak enak jadinya. Sebentar lagi dicek ya.
Mas Samsuri, mohon izin, ternyata belum mengirimkan PowerPoint ke kita, jadi mohon bisa Screen. Ya. Ya, Mas Samsuri, saya pikir Mas Samsuri bisa share screen langsung ya. Ya. Ya, sudah terlihat di kami, Mas Samsuri. Jadi silakan Mas Samsuri untuk paparan. Saya mengingatkan untuk Mas Samsuri atau Mas Hemi, ini waktunya kita 15 menit ya, Mas Hemi ya. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 15 menit karena masih ada 3 orang lagi yang akan paparan. Silakan Mas Hemi, monggo. Oke, aku lanjut ya. Sebentar. Penjangkauan COVID, sorry. Aku nggak kebaca ya di situ. Tunggu sebentar ya. Penjangkauan LSL dalam program HIV selama pandemi COVID-19, kerja esensial. Yang pertama, kebijakan dalam merespon pandemi COVID-19 mempengaruhi kerja-kerja penjangkauan. Yang kedua, penjangkau diposisikan secara ambigu antara sebagai pekerja kesehatan dan pekerja berbasis komunitas. Tugas dan peran penjangkau baik secara virtual maupun pertemuan langsung tidak dipahami sebagai kerja fundamental dalam kesehatan masyarakat. Berikutnya, apapun cara penyampaiannya, kerja penjangkau punya pengaruh besar dalam kesuksesan program HIV. Donor internasional lebih menekankan inovasi ditujukan bagi dampingan alih-alih penjangkau. Berikutnya, ketika pandemi, organisasi donor meminta mereka mengubah haluan menjadi penjangkauan virtual. Selanjutnya, selama Juli sampai September 2020, kami melakukan penelitian dengan cara yang pertama mewawancara 10 penjangkau LSL di Jakarta, 4 staf LSM yang berfokus pada isu LSL, dan 6 tenaga kesehatan di Jakarta. Yang kedua, diskusi kelompok terarah bagi penjangkau sebanyak 4 kali. Yang ketiga, video diary dari penjangkau 1 kali setiap minggu selama 4 minggu berturut-turut. 5 langkah kerja penjangkau yang dapat menunjukkan dampak pandemi COVID-19 terhadap penjangkauan. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, membangun dan merawat hubungan. Yang ketiga, menyediakan informasi HIV dan aktivitas seksual yang aman. Dan yang keempat, follow up dampingan. Serta yang kelima, merujuk ke penyedia layanan kesehatan. Itu aplikasinya free, jadi sebenarnya agak-agak riskan juga. Handphonenya bisa lebih cepat kena hack. Kalau misalkan kita cuma ngandelin buka aplikasi, tapi di rumah, orangnya tetap itu-itu aja. Jadi mau nggak mau saya bikin fake GPS. Terus aku taruh titik-titiknya di tempat-tempat yang bisa ketemu, di tempat yang banyak kos-kosan komunitas seperti kita. Cerita penjangkau dalam wawancara pada 13 Juli tahun 2020. Tantangannya, tempat-tempat komunitas biasa berkumpul atau mereka sebut dengan hotspot atau klinik dan puskesmas untuk bertemu dengan dampingan tutup di blok calon dampingan. Biaya komunikasi tidak memenuhi kebutuhan kerja virtual, koneksi internet. Strategi lebih sering mengandalkan dating apps, sosial media, dan WhatsApp, edit foto, tampilan tagline menarik, dan aplikasi yang mengecoh lokasi. Berikutnya, banyak dari mereka untuk keluar gitu, tapi anehnya kalau untuk ketemuan di kosan mereka mau sebelum PSBB. Penjangkau masih bisa punya pilihan untuk ketemuan di luar dulu sebelum ngajak ke kosan setelah PSBB. Jadi banyak calon dampingan langsung ketemu di kosan. Wawancara penjangkau pada tanggal 13 Juli tahun 2020. Terdapat tantangan, pesan tidak dibalas, di blok, jaga jarak, lebih sulit membangun kepercayaan ketemuan langsung.
Dan strateginya WhatsApp group, membuat WhatsApp group dan berpura-pura tertarik hubungan seksual. Dan yang ketiga, contoh ajakan sempat beberapa ditolak, padahal aku udah kasih penjelasan. Iya, aku tahu ini lagi PSBB dan ini lagi pandemi, tapi kesehatan kamu juga penting. Kamu tahu gejala COVID seperti apa? Kamu ada gejala tersebut enggak? Kalau enggak, di puskesmas kamu pasti enggak bakal dipertanyakan mau kemana. Responnya masih takut karena pemberitaan di media tentang COVID-19 pada awal Maret yang harus mau tes harus mengurungkan diri dulu. Itu banyak banget. Wawancara penjangkau pada tanggal 9 Juli 2020. Terdapat tantangan, target informasi COVID-19 lebih sulit, memastikan informasi dapat dipahami metode pelaporan berubah. Mendapat stigma negatif sebagai ODIP dan orang dengan COVID-19. Strateginya, pertemuan langsung mencari informasi tentang COVID-19 yang terpercaya, memisahkan isu kesehatan menjadi penghubung antara dampingan dan tenaga kesehatan. Dan yang keempat, kita ini udah dikejar target nih, pas bulan April, ada kebijakan kita tidak boleh kelayanan gitu, semenjak ada pandemi ini. Malah banyak dampingan yang urgent gitu, yang harus diantar ke puskesmas, karena terkena IMS itu. Aku juga nggak tahu kasus IMS di pandemi kok tambah banyak gitu. Apa karena sering di rumah, sering main ya kan? Wawancara penjangkau pada tanggal 10 Juli tahun 2020. Terdapat tantangan, puskesmas hanya menerima kasus urgent. Tidak boleh datang ke puskesmas atau klinik. Dampingan sudah tidak di Jakarta atau wilayah kerja. Perubahan target. Dan strateginya menanyakan tentang gejala IMS, menjawab pertanyaan tentang COVID-19, dan menanyakan kabar. Yang kelima, kita juga pinter-pinter cari jalan tikus supaya nggak ketemu sama checkpoint. Kalau mereka atau dampingan harus benar-benar protokol kesehatannya dijaga, pakai masker, pakai hand sanitizer. Paling nanti janjian ketemuannya di klinik. Wawancara penjangkau 9 Juli 2020. Tantangannya, target penjangkau tidak punya akses masuk ke dalam klinik atau puskesmas. Kebijakan respon COVID-19 tidak diberlakukan secara seragam. Jalanan ditutup karena PSBB. Jam buka klinik terbatas, tidak dapat program peningkatan kapasitas ketika peran penjangkau meluas selama COVID-19. Tidak mendapat biaya transportasi untuk ke klinik atau puskesmas. Mencari akses yang murah atau gratis untuk dampingan. Strateginya, berkomunikasi dengan tenaga kesehatan tentang jam buka klinik dan protokol kesehatan untuk ajak dampingan. Mengantar dampingan ke klinik atau puskesmas, cari jalan tikus untuk pertemuan langsung dengan dampingan. Ada inovasi juga, kita punya inovasi juga saat itu, ada Jack Support dan Jack Antar. Mungkin itu aja dari saya. Ini sini ada rekomendasi lembaga donor dan atau pemerintah memberikan dukungan kepada penjangkau dengan cara memberikan alat perlindungan diri secara lengkap dan berkelanjutan. Biaya transportasi untuk mendukung pertemuan langsung dengan dampingan. Tes COVID-19 secara berkala dan gratis. Dukungan ketika ada keperluan untuk isolasi mandiri dan dukungan kesehatan mental bagi penjangkau. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kasemi untuk paparannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ditahan dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau bisa dicatat dulu nanti pada saat sesi diskusi. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan ke para narasumber. Jadi Mas Semi ini bercerita tentang paparan dilakukan oleh Mas Semi terkait dengan strategi Mas Semi dan teman-teman Yayasan Pesona Jakarta dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan tadi bisa kita lihat bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman petugas lapangan, baik dari internal petugas lapangan, eksternal baik dari jadwal klinik, dari kliennya sendiri. Oke,
Terima kasih banyak Mas Yemi untuk paparannya. Nanti Ya. kita akan diskusi terkait dengan paparan yang dibacakan oleh Mas Yemi. Yang kedua itu ada dari Dr. Louis Henry. Apakah ada Dr. Louis Henry di sini? Sudah ada, sudah hadir? Ya, selamat pagi, Mas Ya, Kresna. saya bacakan Ya. dulu. Ini Dr. Louis Henry paparannya mengenai inovasi layanan HIV untuk merespon situasi darurat pandemi. Jadi Dr. Louis Henry ini meraih gelar dokter dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 dengan spesialisasi di bidang HIV dan IMS. Pada tahun 2015, Dr. Louis Henry ini bergabung sebagai staf Yayasan Bali Peduli, yang mana beliau saat ini menjadi direktur eksekutif di Yayasan Bali Peduli. Ia menjalankan peran penting untuk mencegah penularan HIV dan AIDS khususnya untuk di wilayah Bali. Nah, Dr. Louis, apakah Dr. Louis yang akan paparan atau dibantu oleh panitia, Dokter? Saya coba share screen ya. Oh, oke, siap. Silakan Dr. Louis Henry. Waktunya Kelihatan? 15 menit ya, Dok? Oke, siap. Oke, siap. Kalau gitu. Terima kasih banyak. Silakan waktu dan tempat, Dok. Kelihatan ya slide-nya? Ya, sudah kelihatan, Dok. Monggo, Dok. Kalau bisa di slideshow, Dok, karena mungkin hurufnya terlalu kecil. Ya, sudah cukup besar. Sudah cukup ya? Oke. Ya. Baik, selamat. Saya izin close video aja ya, biar koneksinya lebih lancar ya. Siap, Dok. Oke, baik. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Henry Louis yang diberi tugas untuk memberikan presentasi singkat dengan topik inovasi layanan HIV untuk merespon situasi darurat pandemi. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 berawal sejak akhir 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada Januari 2020 dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia, negara, dan teritori, dan hingga 14 Desember 2021 tercatat sudah lebih dari 70 juta jiwa terinfeksi dengan kematian lebih dari 5 juta. Hingga saat ini vaksin sudah ada dan sudah lebih dari 8,5 miliar orang sudah menerima vaksinasi COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri gimana sih? Hampir 2 tahun pandemi berlangsung, kita sendiri juga menghadapi pandemi COVID. Negara kita juga melaporkan lebih dari 4,2 juta kasus terkonfirmasi dengan lebih dari 140.000 kematian, dan saat ini angka capaian vaksinasi sudah lebih dari 100.000 orang. Nah, pandemi COVID ini tampaknya tidak akan berakhir, tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan masih akan tetap menjadi tantangan untuk beberapa saat ke depan, di mana virus COVID tampaknya mudah bermutasi dan varian baru masih ditemukan, dan beberapa varian tampaknya mudah menular seperti yang terbaru varian Omicron. Di samping itu, cakupan vaksinasi yang belum merata di beberapa wilayah, teritori, dan negara menghambat tercapainya herd immunity sebagai bagian dari penanggulangan COVID secara regional, lokal, maupun global. Nah, berikut gambaran dampak pandemi COVID pada ODIF, seperti akses pengobatan yang terhambat dan terimbasnya kondisi sosial ekonomi pada masyarakat, termasuk pada teman-teman ODIF. Nah, berikut secara singkat bisa kita gambarkan dampak COVID pada teman-teman ODIF, yaitu teman-teman COVID menghadapi kondisi disrupsi layanan HIV. Di samping itu juga menghadapi disrupsi sosial dan ekonomi. Teman-teman ODIF juga menjadi rentan terhadap kesehatan mental dan fisik, dan juga karena adanya disrupsi dari layanan kesehatan itu sendiri, terutama akan meningkatkan mortalitas maupun morbiditas, baik yang terkait HIV maupun kondisi kesehatan lainnya, karena kesulitan akses terhadap layanan kesehatan esensial lainnya. Berikut gambaran umum tantangan yang dihadapi layanan HIV selama pandemi COVID-19, terutama di awal pandemi. Hambatannya dijumpai di hampir semua lini kaskade perawatan HIV, mulai dari penurunan tes HIV, terhentinya aktivitas penjangkauan komunitas terdampak, disrupsi akses layanan HIV karena pembatasan pergerakan dan aktivitas, serta sistem
kesehatan yang cukup berat waktu itu, dan semua layanan kesehatan itu diarahkan untuk terfokus pada penanggulangan COVID. Nah, di samping itu juga kita juga menghadapi meningkatnya loss to follow up dan putus obat yang dapat berujung kepada penurunan kepatuhan ataupun adherensi, sehingga ujung-ujungnya berimplikasi kepada virus yang tidak tersupresi, dan hal ini tentu saja akan menghambat pencegahan penyebaran HIV dan eliminasi HIV itu sendiri. Nah, sejak awal pandemi, terutama di awal pandemi ya, sekitar bulan April sama Mei, kita mengalami disrupsi ARV yang menjadi isu yang sangat dominan pada saat itu. Nah, hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya pembatasan, lockdown di beberapa negara yang menyebabkan distribusi ARV yang terlambat, sehingga stok ARV cukup terbatas ataupun kurang di beberapa wilayah, termasuk di Indonesia dan beberapa provinsi di Indonesia. Nah, sebagai respon layanan HIV di situasi darurat, ada beberapa inovasi yang kami amati terjadi di Indonesia dan beberapa layanan di regional, yang kalau boleh kami simpulkan itu sebenarnya dipercepat oleh kondisi COVID itu sendiri. Contohnya adalah telehealth atau telemedicine, kemudian multi-month dispensing atau pemberian ARV multibulan, pengiriman obat kepada pasien, which is dulu sebelum pandemi tidak dimungkinkan pasien harus datang ke layanan untuk mengambil obat, dan mulai adanya tes HIV self-testing ataupun screening HIV mandiri. Nah, kemudian telehealth atau telemedicine, di mana pemberian layanan kesehatan melalui secara daring ya. Nah, ini telehealth ini dipercepat oleh kondisi COVID ya, karena adanya pembatasan. Nah, telehealth sendiri memungkinkan akses audit terhadap layanan dan memungkinkan layanan yang sudah overload untuk memberikan layanan ataupun advice atau konseling secara online kepada pasien yang membutuhkan. Nah, telehealth ini sendiri mengurangi jumlah kunjungan dan waktu transit di klinik, di mana misalnya pada kondisi pasien yang sudah stabil, pasien tidak perlu ke klinik, dan juga bagi mereka yang mempunyai kebutuhan spesifik yang sudah melakukan konseling duluan, sehingga di klinik sudah tahu apa yang dikerjakan, sehingga waktu transit di klinik berkurang. Nah, tampaknya juga telehealth ini juga meningkatkan literasi HIV pada pasien-pasien ODIF, di mana misalnya dulu bahkan ada pasien yang tidak tahu isi obatnya apa, karena harus chatting, harus telepon dengan layanan kesehatan melalui telehealth. Akhirnya dia sendiri menjadi lebih aware terhadap regimen pengobatannya. Nah, telehealth ataupun telemedicine ini diharapkan dapat berlanjut secara pandemi, karena ini mendekatkan layanan ke pasien ataupun komunitas. Nah, inovasi yang kami amati berikutnya adalah pengiriman obat kepada pasien sebagai upaya pendekatan layanan kepada pasien ya, untuk mencegah putus obat akibat pembatasan sosial, aktivitas, ataupun gerakan. Nah, misalnya kami lihat juga ada klinik yang mengirimkan obat melalui Gojek dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa lihat inovasi di beberapa daerah lain, contohnya Jakarta sebagai solusi pengiriman ARV sehingga pasien cukup di rumah saja, dan kami juga berharap hal ini dapat berlanjut secara pandemi, terutama pada pasien-pasien yang stabil. Nah, pemberian multi-month dispensing ini diharapkan dapat meningkatkan adherensi dari pasien terhadap pengobatan. Nah, slide berikutnya adalah multi-month dispensing, pemberian ARV multi-bulan untuk mencegah putus obat. Pasien yang stabil biasanya diberikan ARV 2 hingga 3 bulan, dan hal ini juga didukung oleh pemerintah melalui surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang protokol pelaksanaan layanan HIV yang dikeluarkan di April 2020, dan hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan adherensi dari pasien, mencegah putus obat, dan diharapkan dapat berlanjut setelah pandemi. Berikutnya adalah screening HIV mandiri selama COVID. Kita tahu bahwa ini layanan tutup, pasien takut pelayanan. Kami juga melihat ada beberapa layanan yang menawarkan SHM dengan panduan nakes secara online, dan kami juga melihat bahwa SHM dapat menjangkau populasi yang sulit dijangkau dan juga dapat dilakukan di tingkat komunitas
Nah, biasanya pemeriksaannya melalui saliva maupun tes darah. Nah, hal ini kita sudah dapat lihat tampaknya berlanjut setelah pandemi. Kita sudah mulai bisa melihat banyaknya, maksudnya SHM sendiri sudah mulai diadopsi di Indonesia. Nah, berikut rangkuman presentasi dari kami. COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap sektor kesehatan, termasuk layanan HIV dan terhadap OFTIF juga. Nah, tantangan utama terutama pada masa awal pandemi adalah disrupsi layanan akses HIV dan disrupsi ketersediaan HIV. Sebagai respon darurat, diperlukan inovasi yang efektif untuk menjamin keberlanjutan layanan, akses tes, perawatan, pengobatan, dan dukungan terhadap HIV, serta pencegahan HIV itu sendiri. Beberapa inovasi layanan HIV di masa pandemi yang terutama kami observasi adalah telehealth atau telemedicine, pemberian ARV multibulan, pengiriman obat, dan screening HIV mandiri. Inovasi-inovasi yang sangat berorientasi kepada kebutuhan pasien ini diharapkan dapat berlanjut setelah pandemi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya juga menyampaikan terima kasih pada kolega saya, Ngurah dan Betty, yang turut berkontribusi dalam penyusunan presentasi ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama persiapan dan pemaparan materi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Henry. Ya, ini paparannya sangat luar biasa bahwa teman-teman di Yayasan Bali Peduli sudah mulai menjalankan strategi-strategi yang sangat inovatif malah kalau menurut saya, seperti ada telemedicine, ada pengantaran obat ARV kepada klien, terus juga ada tes HIV mandiri, screening HIV mandiri untuk teman-teman yang membutuhkan. Sehingga tadi seperti Dr. Henry bilang bahwa bagaimana Yayasan Bali Peduli berusaha untuk mendekatkan atau memenuhi kebutuhan klien. Seperti itu Dok ya, kira-kira kurang lebih ya Dok. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon sekali lagi pertanyaannya ditahan dulu karena nanti akan ada sesi diskusi. Sekarang kita masuk ke pemateri ketiga. Ini Mas Ahmad Maulana. Mas Ahmad Maulana ini judul paparannya Mobile Clinic mengakomodir kebutuhan layanan tes HIV di masa pandemi. Mas Ahmad Maulana saat ini dia sebagai program manager di Yayasan Intermedica Prana di DKI Jakarta. Terus juga dia sebagai anggota dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia cabang Jakarta Timur. Mas Alan nanti paparannya akan di slide show-kan oleh panitia. Apakah sudah ada Mbak Caroline paparan dari Mas Alan? Karena tadi Mas Alan minta, oke, siap. Ya, Mas Alan, waktu dan tempat paling lama 15 menit Mas Alan ya. Oke, terima kasih Mas Kresna. Sama-sama, silakan Mas Alan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ahmad Maulana atau yang biasa dipanggil Alan. Aktivitas saya sebagai program manager di Yayasan Intermedica. Pada kesempatan Pernas ini saya mengucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk memberikan pengalaman apa yang teman-teman YIM lakukan dalam untuk menjalankan kegiatan di masa pandemi COVID-19. Dan ini saya ambil salah satu sukses story kami, yaitu kita berhasil melaksanakan mobile clinic pada saat pandemi itu masih berlangsung. Waktu itu Puskesmas juga masih belum bisa melaksanakan mobile clinic. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu klinik swasta. Dan judul abstrak kami yaitu Mobile Clinic mengakomodir kebutuhan layanan tes HIV di masa pandemi. Selanjutnya, ya untuk latar belakangnya sendiri, pertama itu sejak COVID masuk di Indonesia pada tanggal 2, pemerintah mengumumkan bahwa COVID masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang diiringi dengan kebijakan PSBB bekerja dari rumah, dan itu juga berarti banyak teman-teman petugas layanan yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19
Nah, di sini kita teman-teman CBS plus melakukan pendampingan secara virtual dan teman-teman CBS melakukan penjangkauan secara virtual, dan di sini mereka tetap melakukan penjangkauan dengan memberikan edukasi. Ada sebagian teman-teman ini yang ingin melakukan tes HIV, namun mereka khawatir dengan situasi layanan yang masih belum kondusif. Selain itu juga di layanan juga adanya pembatasan-pembatasan seperti pada saat datang ke layanan mesti membuat janji, atau misalkan layanan tertentu berdasarkan kuota. Bahkan ada beberapa klien yang tidak mendapatkan kuota sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan tes HIV di layanan tertentu. Selanjutnya juga ini dari hasil penjangkauan tersebut ternyata kebutuhan dari klien ini sangat tinggi untuk tes HIV, dan mereka ingin menanyakan sudah waktunya saya tes. Bahkan juga kami menemukan klien yang sudah ada keluhan-keluhan seperti IMS ataupun keluhan lainnya. Selanjutnya. Nah, untuk pelaksanaan mobile clinic sendiri, itu kita buat di kantor YIM dengan bekerja sama dengan klinik Angsa Merah, dan ini kita laksanakan pada setiap hari Sabtu di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Ini kita laksanakan pertama kali kita laksanakan di bulan September, dan kemudian berakhir di bulan Januari minggu pertama. Kemudian di sini staf Angsa Merah itu sebagai petugas lab, dokter dan administrasi, sedangkan kami dari Yayasan Intermedica kita dilibatkan untuk bagian registrasi, dan kita juga di sini menyiapkan konselor ataupun manajer kasus sehingga apabila menemukan kasus bisa langsung ditindaklanjuti oleh manajer kasus kami. Selanjutnya, mobile clinic ini juga selain pemeriksaan HIV, kita juga gunakan untuk pengambilan obat. Jadi teman-teman yang ditemukan pada saat mobile clinic ini bisa mengakses ARV di bulan berikutnya tanpa perlu datang ke klinik, bisa datang ke kantor YIM. Nah, dan juga untuk mengurus pindah rujukan ataupun tes viral load. Dan jika kita temukan dari hasil pemeriksaan kita temukan ada klien yang dengan IMS atau misalkan gejala-gejala lain, maka dari dokter Angsa Merah akan membuatkan rujukan untuk klien tersebut bisa memilih layanan yang dikehendakinya. Dan ini dalam pelaksanaan mobile clinic juga kita dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dan kedatangan klien pun juga kita atur jadi supaya tidak ada penumpukan. Kita atur satu jamnya itu 5 atau 6 kita layani, dan berikutnya bergantian seterus. Dan kebetulan juga kami mempunyai kantor kami ada 2 ruko, jadi bisa dimanfaatkan semua. Ini kita lakukan untuk menghindari penumpukan dan kita mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya. Ini alur layanan mobile clinic di YIM dengan Angsa Merah. Selanjutnya. Ini mulai dari proses registrasi. Ini dari foto ini bisa dilihat dari mulai klien datang, mulai dari proses registrasi. Selanjutnya. Ini untuk prakonseling. Di sini prakonselingnya dilakukan oleh teman-teman YIM yang sudah memiliki yang sudah pernah dilatih konseling, dan ini juga privasinya kita bisa jamin bahwa ini privasinya tetap terjaga. Selanjutnya. Ini untuk proses pengambilan darah dilakukan oleh petugas laboratorium dari klinik Angsa Merah. Selanjutnya. Dan ini proses konseling buka hasil yang dilakukan oleh dokter dari Angsa Merah. Selanjutnya. Ini hasil mobile klinik kami yang sudah kami laksanakan. Ini tertinggi kami melayani 40 klien dalam satu hari di tanggal 24 Oktober. Dari 40 tersebut kita berhasil menemukan kasus 8. Dan yang paling rendah itu kita melayani 16, ini untuk tesnya saja 16. Dari 16 ini kita temukan 4 reaktif, dan rata-rata klien yang sudah yang sudah mendapatkan ARV untuk minggu berikutnya mereka akan datang lagi untuk mengambil ARV-nya. Dan ada juga dari klien yang ingin mengurus pindah rujukan, bisa kita layani pada saat pelaksanaan mobile clinic ini. Selanjutnya.
Nah, untuk pembelajarannya sendiri, dengan adanya mobile clinic dengan angsa merah, dapat mengakomodir kebutuhan tes HIV yang nyaman di tengah pandemi untuk semua klien. Karena dengan adanya pembatasan, dengan adanya pandemi ini, klien itu menjadi takut untuk datang ke layanan. Makanya kita membuat mobile clinic ini di kantor dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada dampingan kami. Selanjutnya juga dengan adanya mobile clinic ini kita bisa mengikuti standar test and treat. Jadi pada saat ditemukan bisa langsung mendapatkan ARV di hari yang sama. Selanjutnya, untuk kesimpulannya sendiri, dengan adanya mobile clinic ini dapat mengakomodir kebutuhan tes HIV yang nyaman untuk semua komunitas. Selama mobile clinic ini kita laksanakan, kita terbuka untuk semua komunitas dari komunitas di luar LSL ataupun dari anggota masyarakat, bahkan dari teman-teman yang ingin menikah untuk pemeriksaan HIV-nya pun bisa dilakukan di sini. Itu saja. Selanjutnya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Ahmad Maulana untuk paparannya. Jadi paparannya terkait dengan bagaimana mobile clinic itu bisa membantu teman-teman kelompok dampingan dari teman-teman MSM itu untuk mengakses layanan VCT yang memang sangat dibutuhkan. Terlihat dari paparannya Mas Alan, ternyata kurang lebih kalau saya hitung secara kasar itu kurang lebih 10% lebih dari 10% dari klien yang melakukan VCT itu HIV positif, sehingga bisa langsung dirujuk untuk mendapatkan tadi tes and treat. Ya, terima kasih banyak Mas Alan. Bapak Ibu ditahan dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tadi saya sudah ada baca ini di chat dari Mas Andri Bram. Nah, kita lanjutkan dulu ke pemateri terakhir atas nama Mbak Rizka Ayu dari UNS Universitas Negeri Solo, kalau nggak salah ya. Jadi judul Semarang. 11 Apa, Mbak? Maret. Oh, 11 Maret. Mohon maaf ya, Mbak. Surakarta. Oh, siap. Iya, Mohon maaf. Ya, okay. Judul materinya inovasi program digitalisasi HIV/AIDS yang inklusif dan responsif pada remaja di daerah istimewa Yogyakarta. Monggo Mbak Rizka, waktunya 15 menit ya Mbak Rizka ya. Ya, oke. Silakan Mbak Rizka langsung paparan ya. Dari share screen langsung dari Mbak Rizka ya. Dari saya aja. Oke, siap, silakan Mbak Rizka. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan bahagia. Tadi mungkin ini ya, memang kebanyakan kalau UNS itu karena biasanya Universitas Negeri Solo gitu ya. Padahal sebetulnya 11 Maret saya juga ini sering salah-salah juga gitu. Kebanyakan orang menyebutnya seperti itu. Nggak apa-apa, Pak Wahyu. Dimaafkan. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ya, jadi pada siang hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan dari inovasi yang ini memang sedang running kita kerjakan dari UNS dan bermitra dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini kami mendapatkan pendanaan dari UKAID, LH, ADRRN, STAR Network, dan Jakum Emergency Unit. Nah, judulnya adalah Inovasi Program Digitalisasi HIV/AIDS yang Inklusif dan Responsif pada Remaja. Kenapa fokusnya pada remaja? Karena memang kita tahu bahwa kasus HIV ini paling banyak adalah di usia-usia 20 sampai 39 tahun. 20-29 tahun, kemudian sampai 39 tahun. Jadi usia-usia reproduksi sehat. Nah, otomatis dalam kita melakukan upaya promotif, preventif, ini tentunya tidak bisa pada saat kasus itu kasus itu dimulai atau kasus itu didapatkan di usia-usia 20 tahun. Berarti di usia sebelumnya, usia-usia remaja, usia-usia 15 sampai 19 tahun, dan diteruskan sampai 24 tahun, usia-usia muda. Nah, dalam hal ini saya tidak sendiri, tapi saya juga dibantu oleh Ibu Ana dari KPADIY dan Mas Putra Wanda dari tim IT. Judul inovasi kami adalah Ekstrim, di mana Ekstrim ini adalah sebuah website. Nanti kita akan sama-sama kenalan ya, apa itu Ekstrim.
Nah, latar belakangnya apa sih yang mendasari inovasi ini yang kemudian kami munculkan gitu di piloting di DIY? Tantangan dan peluangnya tentunya cukup banyak ya. Tadi juga sudah disebutkan beberapa pemapar sebelumnya bahwa COVID-19 ini sangat merubah tatanan kehidupan ya, terutama pada layanan HIV. Dalam hal ini memang belum ada media secara digital yang memang melingkupi semua layanan. Jadi kebanyakan itu hanya layanan edukasi sendiri gitu ya, dari sosial media, kemudian juga layanan konseling itu seperti tadi yang disebutkan sebelumnya, telemedicine. Nah, itu juga biasanya juga ada ya konselor HIV online seperti itu. Namun memang dalam hal ini belum yang all in one seperti itu ya. Dan ini juga belum banyak layanan-layanan yang menggunakan. Nah, kemudian kami merasa bahwa ini menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Dan ini kami lakukan survei analisis kebutuhan di 150 remaja di DIY dan juga audiensi dengan stakeholder terkait. Nah, karena memang belum adanya media yang melingkupi dari mulai edukasi, konseling, screening, tes, dan pengobatan. Jadi tesnya itu lebih ke penjadwalan dan itu seperti ya informatif untuk di mana sih layanan untuk tes HIV terdekat seperti itu. Jadi khususnya di DIY itu belum banyak remaja-remaja yang tahu gitu ya. Jadi masih tabu gitu ya terkait informasi HIV, kemudian layanan HIV, tes HIV itu di mana, kemudian banyak juga stigma yang masih HIV itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu seperti itu. Dan tujuannya tentu saja untuk merespon situasi darurat pandemi COVID dalam program pencegahan penularan HIV/AIDS. Nah, ekstrim ini sebetulnya adalah singkatan, E-nya adalah edukasi, K-nya adalah konseling, S-nya screening, T-nya itu adalah tes ya, kemudian R-nya outreach ya, jadi penjangkauan, kemudian I-nya itu adalah pengobatan ya, kemudian M-nya itu adalah media. Ya, jadi sebetulnya ini adalah satu kesatuan gitu ya, atau satu singkatan. Nah, ini adalah deskripsi inovasinya. Jadi sebetulnya Ekstrim ini adalah berbasis website yang bisa diakses di www.ekstrim.org. Namun memang saat ini kita masih development ya. Jadi masih mengisi konten-konten yang ada dan ini nanti akan kita ujikan terlebih dahulu. Jadi memang belum selesai websitenya. Jadi masih uji coba tahap 1 pada saat ini. Jadi masih program pengembangan. Nah, di sini juga layanan digitalnya adalah pemberian dari mulai informasi itu baik informasi yang terkait HIV ataupun informasi terkait layanan di mana tes HIV terdekat tadi, kemudian konseling secara online, kemudian screening secara mandiri yang kalau kita tahu COVID itu juga ada screening yang bisa diakses ya, maksudnya apakah kita termasuk faktor resiko tidak gitu ya, dan ini juga sama. Kita mencoba untuk membuat sebuah kuesioner yang itu di dalamnya adalah poin-poin yang mendekati apakah kita termasuk resiko nggak nih untuk tes kayak gitu. Nah, kemudian juga ketika nanti dia termasuk faktor resiko, maka kita arahkan untuk dia dijadwalkan untuk tes ke layanan terdekat dan juga kalau misalnya hasilnya reaktif, maka kita lakukan pengobatan ARV dan tentunya pemantauannya. Itu yang seringkali ini ya, ada loss to follow up. Dan di DIY sendiri juga loss to follow up-nya tinggi ya. Jadi ini memang membutuhkan satu inovasi yang memang itu untuk reminder ARV. Sasaran utamanya adalah remaja untuk piloting awal, tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk pengembangan selanjutnya itu bisa juga dilakukan di segala usia. Kemudian pilot project-nya adalah di DIY dimulai pada tahun 2021 ini sampai 1 tahun untuk piloting awal. Kemudian rencana sosialisasinya nanti kita juga akan bekerjasama dengan Diskominfo DIY melalui portal jogjaplan.com. Nah, ini adalah konsep dari inovasi kami yang tadi dinamai Ekstrim. Nah, jadi pada saat user nanti registrasi ini juga sekaligus sebagai e-record atau medical record secara online dan ini hanya dapat diakses datanya itu oleh KPA DIY.
Jadi memang kalau ini karena ini di DIY ya, jadi tercenter di KPA dan ini hanya satu orang yang bisa membuka itu. Jadi memang sangat-sangat kita jaga confidentiality-nya ya atau kerahasiaan datanya supaya tidak menyebar seperti itu ya, karena memang sangat privacy sekali untuk data ini. Kemudian juga setelah nanti user registrasi akan mendapatkan satu konfirmasi OTP dan itu melalui SMS, WhatsApp ataupun email yang itu hanya bisa diakses oleh user yang bersangkutan. Jadi ketika dia berganti device itu tentunya akan ada ini ya, ada notifikasi gitu ya bahwa oh dia masuk di device yang berbeda. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kebocoran data juga. Kemudian ketika sudah bisa mendapatkan OTP dan bisa login, masukkan username dan password, kemudian user akan arahkan ke 3 fitur, yaitu user akses informasi HIV/AIDS, kemudian yang berupa infografis dan video yang terhubung ke YouTube, kemudian konseling via WhatsApp. Nah, kenapa via WhatsApp? Karena ini lebih memudahkan dan juga kalau real time via website itu tentunya lebih memakan kuota yang banyak. Jadi kami juga pada saat survei banyak yang mengeluhkan nanti kalau digitalisasi biasanya keluhannya adalah kuota, kemudian sinyal. Nah, karena tidak semua lokasi itu sinyalnya bagus ya. Jadi memang kita upayakan untuk bisa juga secara offline untuk ininya, untuk informasinya dan juga konselingnya kita pakai WhatsApp supaya easy to use juga lebih mudah. Kemudian pencarian lokasi ini juga yang dibutuhkan juga oleh teman-teman di DIY ya, khususnya di remaja. Kemudian setelah nanti dia sudah mengakses informasi edukasi tadi, kemudian diarahkan konselor secara online, dia akan melakukan screening faktor resiko dan nanti akan ada notifikasi hasil screeningnya ke user dan penjangkau atau peers. Nah, di sini kami juga mengembangkan sistem peer edukator ya, yang juga membantu untuk mendampingi atau sebagai reminding ya. Jadi tidak hanya tugas ini dari di konselor saja, tapi juga peer ini untuk pendukung sebaya lah ibaratnya seperti itu. Jadi untuk mengingatkan, oh gimana hasilnya, screeningnya gimana, kemudian diarahkan untuk melihat scoringnya seperti apa. Nah, ketika nanti sudah mengisi kuesioner itu, kemudian terlihat bahwa oh dia scoringnya resiko rendah atau sedang atau tinggi, maka akan diarahkan untuk tes. Nah, misalnya nih resikonya tinggi, nah berarti harus segera ya untuk tindak lanjutnya adalah dengan tes. Tapi walaupun rendah pun juga sebaiknya juga tetap tes karena tidak ada salahnya juga ya kita mengetahui sejak awal dari ini status HIV-nya. Nah, kalau status HIV-nya positif, maka dilanjutkan pengobatan, kemudian nanti akan masuk ke fitur reminder ART. Jadi pemantauan reminder setiap 30 hari sekali untuk pengambilan obat, kemudian setiap hari untuk minum obat. Kemudian kalau hasilnya HIV-nya non-reaktif atau negatif, maka akan mendapatkan notifikasi pengingat tes ulangan dan juga tentunya kembali ke konselor ya untuk ya konseling lebih lanjut seperti itu, karena belum tentu yang negatif itu kemudian terus perilaku seksualnya tidak berisiko seperti itu. Jadi memang harus secara intensif. Nah, kemudian kami juga merencanakan yang kita sebut milestone ya. Di sini dari 2021 kita adakan persiapan dan advokasi ke pemerintah, ke stakeholder terkait, karena harapannya program ini tidak hanya berhenti sampai KPA, tapi juga akan diteruskan oleh pemerintah Pemda DIY dan juga harapannya juga akan meluas di wilayah-wilayah yang lainnya nantinya ketika sudah berhasil di piloting. Kemudian 2022 ini kita mulai sosialisasi rencananya ke sasaran, ke remaja. Kemudian 2023 rencananya adalah kita evaluasi dalam 1 tahun pemakaian, penggunaan, dan scale up atau pengembangan inovasi di tahun berikutnya. Nah, untuk implementasi programnya sendiri yang sudah kami lakukan adalah dari persiapan, kita melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur DIY, Dinkes DIY, dan juga Diskominfo DIY. Nah, mengapa kita menggandeng dari stakeholder terkait? Karena yang pertama, Wagub DIY sebagai
pemimpin ya tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta, dan beliau juga sebagai ketua KPA. Jadi memang sangat berperan dalam hal kebijakan. Kemudian Dinkes DIY dan Diskominfo ini karena berkaitan dengan inovasi kami yang ke arah IT, jadi memang nantinya secara sosialisasi juga kami melibatkan Diskominfo untuk ke portal DIY Jogjaplan. Kemudian juga FGD. Nah, FGD kami melakukan di kelompok-kelompok remaja dan LSM HIV. Jadi kita tidak hanya ke masyarakat umum, masyarakat populasi kunci, tapi kita juga menyasar ke ODA ya yang memang nanti akan mengakses ini. Dan juga sebetulnya tidak hanya ke kaum yang kelompok-kelompok yang umum ya, tapi juga kelompok disabilitas. Kami juga melakukan FGD. Kenapa? Karena memang supaya sebetulnya inovasi itu bisa diakses oleh semua gitu ya. Jadi tidak hanya ke kelompok-kelompok tertentu, tapi semuanya pun bisa mengakses ini dengan mudah. Kemudian survei kita lakukan di 150 remaja, ini untuk sampling saja di DIY yang terdiri dari 5 wilayah ya, 1 kota, 4 kabupaten, dan dengan hasil adanya kebutuhan media digital layanan HIV. Nah, untuk tindak lanjutnya sendiri saat ini Mbak Rizka, mohon maaf, saya mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Oke, siap. Untuk pembuatan konten kita sudah mulai sampai 50% pada saat ini dengan konten edukasi, kemudian untuk yang lain ya seperti kuesioner untuk screening dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelatihan kami rencanakan di bulan Desember ini kita mengadakan penguatan untuk peer edukator dan konselor untuk secara online. Kemudian sosialisasi kita lakukan juga rencananya dengan launching dan sosialisasi penggunaan website. Nah, apa yang kita pelajari dari survei 150 remaja, ternyata memang ada 4 faktor. Di sini ada kesiapan teknologi. Jadi mayoritas responden memiliki sarana untuk akses layanan digital yang kita tahu bahwa teknologi sekarang sangat dekat dengan masyarakat ya, dan setiap orang tentunya sudah memiliki gadget untuk mengakses ini. Kemudian prioritas konten, ini informasi tentang HIV/AIDS yang dibutuhkan, kemudian lokasi layanan HIV terdekat, screening faktor risiko, dan konseling secara real time atau yang langsung begitu. Kemudian keamanan dan privasi data ini juga sangat dibutuhkan, sehingga website ini kami lengkapi dengan akses SSL, OTP, dan juga akses data terbatas pada admin, sehingga menghindari dari kebocoran-kebocoran data. Dan kemudahan akses dengan sistem yang sederhana. Nah, kesimpulannya adalah bahwa program digitalisasi layanan HIV/AIDS terintegrasi yang inklusif dan responsif menjadi pilot project di DIY. Dan seluruh kelompok lintas sektoral mendukung ini ya, baik itu dari tataran tertinggi dari wakil gubernur ya, di Pemda, maupun dari lini terbawah yang memang menjadi user atau pengguna dari layanan ini. Dan tentunya ini diperlukan monitoring sebagai evaluasi pelaksanaan program dari awal perencanaan sampai nanti ke monitoring selanjutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui email ataupun WA berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mbak Rizka, sangat luar biasa sekali inovasi yang dilakukan oleh Mbak Rizka dan teman-teman di Yogyakarta. Cuman saya sebelumnya harus minta maaf kepada Mbak Rizka karena saya belum memperkenalkan secara lengkap Mbak Rizka. Jadi Mbak Rizka ini nama panjangnya Rizka Ayustiani, SST MPH, adalah mahasiswa doktoral kesehatan masyarakat di Universitas 11 Maret Indonesia. Dia adalah seorang dosen, peneliti, penulis buku, konsultan, pembicara, reviewer jurnal. Mbak Rizka juga merupakan seorang pakar di kesehatan reproduksi yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan dan HIV/AIDS. Pada tahun 2011, Mbak Rizka meraih penghargaan Paragon Innovation Award and Southeast Asian Woman 2021. Jadi sangat luar biasa ini Mbak Rizka. Hebat Mbak Rizka. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi untuk para pemateri kita. Materinya sangat-sangat luar biasa dari 4 orang pemateri. Nah, kita sekarang bisa buka diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan atau diskusi dari Bapak Ibu sekalian kepada keempat pemateri. Jadi bisa tolong raise hand atau bisa dicatat di kolom chat box. Dan kalau bisa tolong detail pertanyaan diajukan ke 4 orang pemateri siapanya. Nanti satu persatu, jadi tidak berebutan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Kalau di chatbox saya lihat ini dari tadi saya bilang dari Mas Andre William FM terkait dengan MMD. Mungkin ini bisa dijawab oleh Dr. Henry ya, karena tadi yang ngomong MMD Dr. Henry. Jadi dari Mas Andre William ini, tapi sayangnya MMD tidak berlaku untuk beberapa daerah, bahkan daerah terpencil sekalipun yang tinggal di daerah kepulauan. MMD tidak pernah dilayani, padahal adherence-nya sangat baik, bahkan VL-nya pun sudah undetect. Tapi kenapa masih tidak bisa mendapatkan MMD? Begitu juga dengan delivery ARV ke pasien sebagai bentuk mendekatkan akses pada layanan. Apakah ini menjadi suatu program pemerintah dan layanan atau hanya sekedar lip service? Apakah ada yang bisa membantu jawab, atau mungkin Dr. Henry dulu mungkin bisa menjawab ini, nanti misalkan Bapak Ibu pemateri yang lain atau mungkin di sini dari Kementerian Kesehatan bisa membantu menjawab pertanyaan atau pernyataan dari Mas Andre William. Monggo, Dr. Henry. Soal MMD, tadi mungkin di pembicaraan sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa memang itu merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk ketika lagi masa PSBB, dan itu juga sangat tergantung pada kondisi stok ARV di sebuah wilayah. Sehingga memang yang kita harapkan sebenarnya kalau misalnya kita sudah di masa pandemi dan lain sebagainya, dan kondisi pasien stabil, kondisi stok ARV cukup tersedia, nah itu bisa diimplementasikan. Itu mungkin dari saya. Siap. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Apakah mungkin di sini ada peserta dari Kementerian Kesehatan yang ingin menambahkan? Jadi sebenarnya memang MMD ini sudah ada kebijakan dari tahun lalu, dan sudah ada wilayah-wilayah yang sudah mulai memaksimalkan MMD, tapi memang belum semua pasien mendapatkan akses layanan MMD gitu ya. Mungkin pasien di teman-teman Yayasan Bali Peduli bisa mengakses dengan mudah, tapi mungkin juga di wilayah-wilayah lain memang tergantung dari layanan kesehatan itu sendiri, karena ada persyaratan atau ada indikator-indikator yang harus dipenuhi dari dari pasien itu sendiri. Nah, juga di chat juga ada sebelum ke Mas Yakub sabar ya Mas Yakub ya. Oke. Ini ada chat dari Mas Aan Rianto juga terkait dengan MMD. Bahkan di kota besar juga masih dipersulit. Jadi bukan hanya di kota terpencil, di wilayah terpencil saja. Jadi agar rumah sakit tetap dapat pembiayaan biaya pendaftaran pasien. Ini juga terjadi pada pasien yang kepatuhannya sangat baik. Masalah MMD juga akan berpengaruh pada stigma ODIF, apalagi harus izin setiap bulan untuk pengambilan ARV. Akhirnya harus membuka status. Seperti itu ya. Oh, tadi ada pertanyaan juga Rabiatul Adawiyah, MMD apa ya? MMD itu multi-month dispensing, jadi bisa mengakses atau mengambil obat ARV untuk lebih dari 1 bulan. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan kalau saya tidak salah. Kebijakannya itu maksimum 3 bulan atau 6 bulan. Seperti itu kurang lebih kalau saya tidak salah. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan ke Mas Yakub Gunawan, sudah raise hand. Silakan Mas Yakub. Terima kasih Mas Krisna. Ya. Ya, paparan yang menarik dari 4 panelis. Selamat. Yang pertama saya untuk ke Mas Samsuri Sami ya, tentang inovasinya dalam penjangkauan. Pertanyaannya singkat saja, berbagai macam inovasi tadi dikembangkan. Nah, nanti kalau pandemi ini sudah slow gitu, apakah inovasi ini akan dilanjutkan atau bagaimana gitu? Dan yang kedua, karena pendekatannya mungkin akan tadi disampaikan lebih banyak virtual gitu, jadi bagaimana kiat cara proses validasi datanya dalam proses hasil-hasil penjangkauan tersebut. Itu yang untuk Mas Samsuri Sami. Yang kedua untuk Dr. Henry Lewis. Halo dok, ya. Pertanyaannya yang masih juga terkait MMD, jadi si teman-teman kita yang ODIF masih ada infeksi oportunistik, kemudian masih dapat diberikan multi-month dispensing untuk ARV. Yang kedua, saya minta klarifikasi yang tadi terkait pendekatan screening HIV mandiri yang untuk di layanan non-clarified, apakah ini di layanan Vaskes atau layanan yang dikembangkan oleh komunitas. Terima kasih, Mas Krisna, over to you. Oke, terima kasih banyak Mas Yakub. Ya, mungkin jadi pertama mungkin Mas Samsuri Sami bisa menjawab pertanyaan dari Mas Yakub terkait dengan
validasi data dan segala macam, dan juga apakah strategi yang dilakukan oleh Mas Samsuri Sami dengan teman-teman di Yayasan Pesona Jakarta akan terus dilanjutkan jika pandemi telah selesai. Monggo Mas Samsuri Sami. Habisnya nanti akan langsung ke Dr. Henry Lewis. Silakan. Oke, terima kasih buat Mas Yakub ya. Untuk pertanyaan pertama terkait pandemi itu dilanjutin atau enggak ya penjangkauan secara virtual ataupun tatap mukanya gitu kan. Programnya ini bakal dilanjutin nggak sih gitu setelah after pandemi gini gitu. Kalau untuk inovasi seperti ini aku rasa sangat efektif banget ya, karena pandemi itu kita nggak pernah tahu gitu bahwa apakah cuman COVID doang yang bakal datang gitu, yang akan hadir gitu di saat yang happening di saat tahun-tahun terakhir gitu kan. Nah kebetulan kita pas COVID kan. Nah sebenarnya kayak penjangkauan seperti ini tuh bisa kita lanjutin juga mungkin aja kalau ada pandemi lainnya gitu, kita tetap melanjutkan di situasi apapun gitu, di situasi situasional apapun kita bisa lanjutkan gitu. Terus jadi nggak ada batasan kita berhentinya sampai kapan, karena inovasi yang kami pakai juga ini nggak pandemi pun kita pakai gitu. Apalagi kalau misalkan adanya pandemi itu makin kita makin terolah lagi, terus makin efektif lagi penggunaannya atau pemakaian metode yang kita pakai yang sekarang ini gitu. Nah terus untuk virtualnya itu kan gimana sih validasinya gitu, yang pertanyaan kedua. Kalau misalkan penjangkau itu kan virtual itu kan part of gitu, maksudnya kayak bagian dari penjangkauan prosesnya, bagaimana ya, tetap ujung-ujungnya itu endingnya itu kita kelayanan gitu, maksudnya pasti ada tindakan, apakah dia tes PCT ataupun cek IMS ataupun hal-hal yang berhubungan dengan dokter atau layanan gitu, dan bahkan kayak konseling sama konselor atau pendamping pun itu bisa dilakukan gitu tatap muka. Jadi walaupun virtual itu cuma kayak metode atau caranya aja gitu. Tetapi endingnya, goalnya itu pasti kita bakal ada pertemuan, karena kan untuk konseling sendiri nggak mungkin rame-rame kan. Kita pasti bikin janji, bikin poin-poin apa yang diperlukan untuk virtual tersebut gitu, dari virtual dari kita tetap muka. Nah untuk validasinya tetap tatap muka dan kita lakukan sama seperti non pandemi gitu. Kita tetap validasi sesuai dengan aturan yang udah ada aja, cuman ada pengistilahannya aja, pakemnya itu yang pandemi gitu, virtual, tapi untuk validasi data tetap kita sesuai dengan yang sebelum pandemi pun kita pakai. Itu sih Mas Yakub ya. Ya, Mas Yakub. Oke, terima kasih banyak Mas Samsuri Sami untuk jawaban dari pertanyaannya. Ya, selanjutnya mungkin Dr. Henry Lewis, silakan pertanyaannya terkait dengan MMD dan tadi juga screening HIV mandiri ya. Monggo. Iya, terima kasih untuk Mas Yakub atas pertanyaannya. Tadi yang pertama mengenai MMD memang hanya diberikan pada pasien yang sudah stabil, sehingga untuk pasien yang masih belum stabil dan masih memiliki infeksi biasanya akan diminta kelainan untuk kontrol secara rutin. Kemudian tadi dari Mas Andrianto juga menyampaikan memang bahwa ada beberapa rumah sakit yang atau pelayanan yang memang kalau MMD jadi di charge biaya administrasinya. Tapi juga ada kebijakan, itu tergantung kebijakan dari masing-masing layanan. Itu juga layanan yang cuma hanya charge sekali tapi diberikan obat 2 atau 3 bulan. Itu tergantung kebijakan masing-masing layanan di masing-masing wilayah. Kemudian juga ada pertanyaan soal SHM ya. Jadi screening HIV mandiri itu sebenarnya bukan, untuk saat ini belum ada ya, masih akan dilakukan. Saya rasa sudah dilakukan untuk beberapa komunitas yang sudah mulai menawarkan SHM under projectnya Global Fund kalau tidak salah. Namun ketika masa pandemi tahun kemarin kami mencatat bahwa ada layanan swasta saya tidak sebut nama, jadi memang mereka karena pasien tidak bisa kelainan, jadi mereka mengirimkan test kit ke pasien dan mereka guide pasien secara virtual ya. Jadi bagaimana cara ngambil darah, memberikan videonya. Jadi saya mencatat itu sebagai salah satu inovasi. Kemudian dari Mbak Aulin tentang
vaksin booster ya, bagi apakah ada wacana vaksin booster bagi orang dengan HIV. Kalau tidak salah memang ada wacana vaksin di tahun depan booster bagi seluruh, tidak hanya pada nakes tapi juga meluas kepada populasi lainnya, pastinya termasuk teman-teman autis. Dan pertanyaan mengenai bagaimana efektivitas vaksin untuk mencegah Omikron. Untuk saat ini data yang masih ada, kita masih belum punya data yang spesifik untuk terkait audit, tapi secara umum vaksin COVID yang ada sekarang itu efektif untuk melindungi kita dari efek menurunkan angka mortalitas dan kesakitan terhadap infeksinya Omikron. Itu data yang ada saat ini. Tapi kalau data spesifik terhadap audit kita memang belum ada. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih banyak Dr. Henry. Ya, terima kasih juga untuk para penanya. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin masih menanyakan? Ingin bertanya kepada pemateri? Ya, Mas Andre William, raise hand. Silakan Mas Andre William menanyakan ke siapa ditujukannya. Monggo. Baik, ini Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ada dua pertanyaan ya Pak. Yang pertama kembali ke Dr. Henry, kemudian dengan Mas Sami. Saat ini ya Pak, setelah HAS itu Pak banyak sekali kelangkaan ARV di tiap-tiap layanan. Ini apa tidak tahu alasannya kenapa gitu, sementara pada awal bulan Desember lalu saat HAS itu dari Ibu Menteri Ibu Nadia sendiri mengatakan bahwasannya ARV itu stoknya ada sampai dengan 49 bulan. Artinya cukup 4 tahun ke depan. Tapi kenapa di tiap-tiap layanan hampir merata di seluruh Indonesia itu terjadi kekosongan. Bahkan untuk yang ARV yang regimen FDC itu diganti pecahan, dan sayangnya pecahan itu tidak sesuai dengan komposisi regimen yang ada. Contoh misalnya seperti TLD yang sudah beralih ke TLD itu karena FDC kosong, kemudian juga pecahan, nah yang ada hanya pecahan, tapi yang diberikan justru itu tidak sesuai. Jadi ada yang diberikan tenofovir, emtricitabine, dan nevirapin. Terus ada juga emtricitabine dengan DTG. Kemudian ada juga yang TLE ditukar dengan Duvinevi. Nah ini banyak kekacauan terjadi seperti itu di layanan. Apakah ini memang betul-betul secara nasional ini kosong atau seperti apa? Atau memang ini seperti yang saya amati setiap akhir tahun seperti ini, karena mungkin karena terjadi penumpukan di gudang-gudang farmasi layanan, baik di layanan rumah sakit, puskesmas ataupun di kas setempat. Ini yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki dan tanda tanya besar. Sementara dari kementerian sendiri mengklaim bahwasannya TLD itu cukup sampai 49 bulan ke depan, artinya 4 tahun lebih 1 bulan. Seharusnya ya kalau kita menghemat dari segi anggaran biaya, sementara kita udah jelas memahami dan mengetahui TLD itu adalah regimen yang terbaik saat ini gitu ya, karena dengan waktu 4 minggu sampai dengan 4 bulan itu hasil PL sudah bisa tersupresi. Nah kalau misalnya memang TLD ini memang baik dan ampuh, seharusnya kan semua bisa diberikan layanan TLD. Tapi banyak justru layanan yang melarang tidak memberikan ODIF yang ingin transisi ke TLD. Nah ini satu. Nah kemudian juga untuk Mas Sami, ini terkait dengan masalah pendampingan, terutama pendampingan secara virtual. Seberapa efektifkah atau berapa persen keberhasilannya, terutama untuk teman-teman yang LFU? Ini tolong bisa dibantu penjelasannya, karena angka LFU itu lebih dari 46% ya kalau kita melihat dari data statistik yang
yang ada saat ini di Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Andre William. Ya, mungkin pertama untuk Dr. Henry dulu, baru nanti dilanjutkan oleh Mas Samsuri Sami ya. Jadi Mas, pertanyaannya terkait dengan masalah regimen ARV. Silahkan Dr. Henry. Terima kasih banyak untuk atas concern dari Mas Andre William terhadap stok ARV di kita di Indonesia. Memang benar stok untuk di Bali sendiri ya, sebenarnya untuk Bali sendiri untuk stok baik FDC, TLE maupun TL itu di kami sih aman, tidak ada kelangkaannya. Dan memang kelangkaan di Bali cuma ada di bulan Juli tahun kemarin. Nah, mungkin ada kaitannya dengan proses transisi dari TLE ke TLD yang dilakukan secara bertahap, yang which is saat ini mungkin masih hanya diberikan kepada pasien baru dan pasien-pasien yang mengalami kegagalan klinis ataupun yang mengalami efek samping. Dan juga pemerintah pastinya secara akan tentu ke arah transisi ke TLD, dan juga proses transisi itu juga di samping kesiapan pasien untuk bertransisi, juga kesiapan nakes untuk mendapatkan pelatihan tentang proses transisi itu sendiri. Dan soal stok juga mungkin kita tahu kita negara kepulauan dan sebagainya, mempunyai jalur distribusi dan sebagainya, itu juga bisa jadi menjadi salah satu alasan proses distribusi obat kadang-kadang ada kendala, dan ini menjadi satu PR yang perlu kita perbaiki bersama sehingga kedepannya tidak ada kejadian kelangkaan ARV lagi, apalagi ARV itu merupakan obat yang esensial bagi teman-teman ODIF. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih banyak Dr. Henry. Ya, pertanyaan kedua untuk Mas Samsuri Sami. Jadi pertanyaannya, bagaimana virtual outreach itu bisa membantu dalam pasien yang LFU? Ini bagaimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Efektif nggak ya untuk pendampingan atau penjangkauan secara virtual? Kalau aku ambil contoh yang di Jakarta ya, di DKI, karena aku banyak di DKI mendampingi dan menjangkaunya juga. Namun untuk sahabat ODIF sendiri memang itu seluruh Indonesia gitu cakupannya, yang bertanya DM atau insight-nya yang ke sahabat ODIF. Tetapi untuk pendampingan sama penjangkauan aku memang lebih banyak di DKI, terutama di Jakarta Pusat. Nah, untuk kenampakan di Jakarta Pusat sendiri, bagaimana sih pendampingan virtual itu efektif nggak ya? Kalau untuk penjangkauan sendiri itu sangat-sangat efektif di situasi pandemi. Mengingat teman-teman atau klien yang mau dijangkau itu kan kebanyakan banyak waktu luang di rumah. Dari 2019-2020 kemarin itu banyak sekali waktu luangnya. Bahkan kita mengenal ada yang namanya WFH seperti itu. Nah, itu yang menjadikan teman-teman tuh lebih quality time banyak di rumahnya, dan sehingga untuk akses di luar itu pertemuan tatap mukanya itu agak berkurang. Jadi kita pakai metode virtual untuk menjangkau teman-teman yang ada di luar sana gitu. Nah, terus untuk pendampingannya juga sama gitu. Di kala pandemi ini teman-teman ODIF itu bukan hanya memikirkan masalah medis terkait obatnya aja, tetapi bagaimana cara mendapatkan obat gitu. Itu salah satu teman-teman kenampakan yang terjadi ketika pandemi gitu. Bagaimana virtual ini bisa berhasil? Kita juga ada metode kayak pengiriman obat. Jadi kita bisa seperti telemedicine seperti itu gitu. Jadi untuk poli HIV-nya itu udah koordinasi sama dokter, dan aku sebagai pendamping juga itu bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa dapat obat. Mengingatkan pandemi ini teman-teman itu banyak di rumah. Nah, rumahnya juga wilayah kerjanya juga bisa beda gitu. Yang tadinya mungkin dia di Jakarta Pusat di wilayah Kemayoran. Nah, semenjak pandemi ini dia adanya di Aceh, terus ada di Bandung. Itu hampir di beberapa provinsi yang kebetulan mereka pulang kampung gitu karena pandemi ini gitu. Nah, otomatis secara virtual kita mendampinginya dari bagaimana dia cara dapat obatnya, ketersediaan obatnya seberapa, terus dokter yang penanggung jawabnya, terus sama kebutuhan klinisnya apa nih. Misalkan dia ada keluhan apa selama masih ringan, itu masih bisa diresepkan melalui virtual gitu.
kita kasih kemudahan gitu dengan berbagai cara dan tentunya berkoordinasi dengan layanan kesehatan yang ada gitu. Dan kebetulan untuk aku sangat di dokter di sini sangat welcome dan layanan di sini juga sangat welcome dan sangat mendukung sekali program virtual yang kami lakukan ini juga. Nah, tujuannya gimana sih, seberapa efektif untuk menekan LTFU? Nah, untuk penjangkauan sendiri biasanya ada teman-teman yang sudah lost to follow up, tidak ambil obat atau melewatkan jadwal kunjungan bahkan sampai setahun, 2 tahun atau berbulan-bulan gitu di luar. Nah, itu kalau virtual itu sangat menguntungkan karena apa? Mereka bisa tahu lagi gitu. Kalau misalkan layanan tuh sekarang masih ada dan lebih terjaring gitu, maksudnya lebih terjangkau gitu, bisa diantar, terus bisa didampingi dan lain-lain gitu. Itu secara pendampingan sangat efektif banget gitu. Dan LTFU yang terutama yang misalkan yang tadi kan yang biasanya mereka pulang kampung gitu, pulang kampung ke Aceh, ke Bandung, mereka kan kadang-kadang nggak pamit atau apa gitu, tahu-tahu obatnya habis atau apa gitu. Nah, nanti mereka itu bisa menghubungi kami gitu secara virtual juga gitu. Nah, menekan sekali sih jumlah LTFU yang aku dampingi secara pribadi khususnya kayak gitu, sangat-sangat menekan jumlah LTFU. Justru malah mereka efektif buat dapat obat. Bahkan kita juga koordinasi sama dokter untuk memberikan NMD lebih dari 1 bulan kan. Bahkan ada teman-teman atau klien juga yang kita kasih 3 bulan gitu, karena memang dia berkebutuhan khusus gitu untuk mendapatkan ARV tersebut dan berdasarkan hasil ceknya dan viral load dan lain-lain ternyata dia bagus dan kondisinya juga memang memungkinkan untuk diberikan obat NMD gitu, bahkan sampai 3 bulan. Kayak gitu sih, ada not-not yang perlu dikoordinasikan antara kami pendamping penjangkau dengan layanan juga yang menyediakan obat-obatan seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas Samsuri Sami untuk responnya. Ya, ini di chat box saya juga ada dari Mas Yakub Gunawan. Jadi beliau mengechat, terima kasih Dr. Henry, terkait dengan screening HIV mandiri memang baru berjalan di komunitas. Sedangkan di layanan fasilitas kesehatan atau dalam kurung program nasional dengan sistem distribusi oral fluid terapi dari Kemenkes, sejatinya saat ini belum berjalan. Baru akan berjalan dalam periode 2022 under linkages EPIC. Kementerian Kesehatan dalam hal ini Subdit HIV masih menggodok formula screening HIV mandiri ini akan dikembangkan seperti apa ke depannya. Terima kasih. Jadi memang masih dalam proses untuk studi kali ya untuk screening HIV mandiri ini. Jadi belum memang ada yang resmi. Mungkin ada resmi itu mungkin pribadi atau bagaimana. Nah, terus juga ada dari Mas Andre William menchat lagi bahwa mohon maaf Dr. Henry, sementara saya mendapat laporan juga dari teman-teman di Bali, sekalipun yang baru dan dapat TLD, lalu karena terjadi kekosongan TLD, akhirnya mereka diberikan pecahan TLE atau kembali ke regimen lama. Sementara mereka sering diberitahu kalau sudah transisi ke TLD tidak boleh ditukar-tukar lagi. Karena kalau terjadi resistensi tidak tahu mau diganti dengan apa lagi. Tapi kenapa sudah TLD tapi dikembalikan lagi ke regimen yang lama? Lalu apa risikonya jika hal ini terus berlanjut? Oh, Dr. Henry sudah menjawab. Betul sekali. Oh, ini untuk Mas Yakub ya. Betul sekali Mas Yakub, screening HIV mandiri saat ini hanya berbasis komunitas dengan distribusi OFT dari Kementerian Kesehatan. Screening HIV mandiri dengan prick test yang sampaikan bukan dilakukan di Bali Peduli, tapi hanya observasi dan catatan kami, terdapat layanan menawarkan tes HIV mandiri dengan guidance secara virtual dari tenaga kesehatan atau dari petugas komunitas, bukan dari fasilitas kesehatan pemerintah dan rumah sakit selama PSBB tahun lalu. Oke, sudah dijawab oleh Mas Dr. Henry terkait dengan pernyataannya Mas Yakub. Nah, untuk yang Mas Andre William, gimana Dr. Henry nih? Jadi di Bali masih ada tuh yang orang pasien baru dikasih TLD, tapi begitu karena stok kosong dipindahkan ke TLE. Sedangkan juga ada dari layanan bilang bahwa kalau sudah diganti ke TLE, jangan diganti-ganti lagi, takutnya nanti resistensi. Nah ini, tapi kenapa sudah TLD tapi dikembalikan lagi ke regimen yang lama? Lalu apa resikonya jika hal ini terus berlanjut? Mohon responnya Dr. Henry. Ini Dr. Henry jadi ini nih, jadi bintang di kelas ini. Kalau di layanan kami yang kebetulan berlokasi di Kabupaten Gianyar sih, selama ini proses transisi aman ya. Mungkin tidak pernah terjadi kekosongan TLD, termasuk juga kalau saya lihat dari beberapa layanan yang ada di Kota Denpasar juga seperti itu.
Memang seharusnya kalau terjadi kekosongan, bila terjadi kekosongan dan akhirnya diberi ke pecahan TLA, mungkin itu lebih ke kayak apa namanya, kalau saya melihat ya, kalau saya melihat stok TLD di provinsi aman-aman saja, mungkin itu lebih ke terkait ke apa ya, request obat dari layanan tertentu ke apa ya, perkiraan jumlah pasien terhadap keperluan TLD. Kadang-kadang itu kan ada miss. Nah, memang sebetulnya tidak dikembalikan lagi ke TLD, cuma memang sistemnya di kita kan misalnya seorang pasien hanya bisa ambil dari satu layanan, terus apa namanya, dan mungkin pada saat itu adalah pilihan yang terbaik bahwa obat yang ada adalah TLD sebagai salah satu regimen yang digunakan daripada si pasien benar-benar putus obat. Itu memang jeleknya sebenarnya memang ada resiko untuk resistensi bila bolak-balik ganti obat dan juga menurunkan adherensi ataupun kepatuhan minum obat dari pasien. Nah, semoga harapannya sih layanan dalam mengantisipasi kebutuhan klien itu akan lebih cermat lah dalam memesan obat kepada gudang farmasi. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Tapi secara umum saya tahunya di Bali tidak ada kekosongan stok sih selama 2021 ini. Oke, terima kasih banyak Dr. Henry untuk jawabannya. Ya, Bapak Ibu, saya mengingatkan di sini juga selain Dr. Henry dan Mas Samsuri Sami, ada Mas Ahmad Maulana dan Mbak Rizka Ayu. Jadi Mas Ahmad Maulana paparnya terkait dengan mobile VCT untuk membantu klien mengakses layanan tes HIV. Terus Mbak Rizka Ayu juga paparnya terkait dengan aplikasi Ekstrim, bisa memberikan edukasi kepada remaja di kota Yogyakarta. Ini waktunya masih ada 5 menit, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada pertanyaan, mungkin ini sesi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup jam 12 siang. Silakan Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang bertanya ke Mas Ahmad Maulana, ke Mbak Rizka, ke Mas Samsuri Sami, atau ke Dr. Henry? Monggo. Tidak ada? Oh, ini ada chat lagi dari Mas Andri William untuk Mas Sami. Mohon maaf Mas Sami, itu yang Anda layani di Jakarta saja, lalu bagaimana dengan yang daerah-daerah lain? Sementara di Jakarta itu sendiri angka LFU-nya sangat tinggi. Jika memang apa yang dilakukan teman-teman di Jakarta seperti yang Mas Sami sampaikan itu cukup efektif, tapi mengapa kok angka kasus LFU tidak turun-turun? Jadi bagaimana ini bisa disebut efektif? Mohon maaf, coba Mas Sami mungkin maksudnya, Mas Sami melihat secara umum wilayah DKI Jakarta jangan hanya pada sebatas yang didampingi oleh Mas Sami sendiri. Silakan Mas Sami. Oke, untuk terkait ini memang agak berat ya kalau misalkan kita berbicara efektifnya dari Sabang sampai Merauke, itu memang menjadi sesuatu yang PR buat teman-teman gitu, karena kan kita pendamping dan penjangkau juga kan punya keterbatasan dan punya SDM yang tidak merata gitu di Indonesia sendiri. Nah, sedangkan layanan memang merata di seluruh Indonesia, tetapi kita harus melihat juga layanan juga tidak hanya melulu berfokus satu isu aja gitu. Nah, kita sebagai pendamping atau penjangkau juga memang mempunyai PR untuk memberitahukan ke teman-teman penjangkau dan pendamping di seluruh Indonesia supaya menggunakan metode-metode yang kita pakai. Dan nanti harapannya ke depannya itu teman-teman pendamping dan penjangkau yang ada di seluruh Indonesia mau speak up dan mau berkoordinasi dengan layanan-layanan setempat untuk sama-sama melakukan metode-metode inovasi yang seperti ini gitu. Itu sih harapan aku gitu terkait tidak meratanya. Memang kami masih kekurangan sumber daya manusia untuk berkolaborasi dengan layanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Tapi kita nggak bakal berhenti di sini, maksudnya kita juga banyak jaringan-jaringan nasional, terus seperti kayak organisasi-organisasi nasional yang sudah mulai bergerak. Nanti kita tetap menyuarakan hal tersebut yang
yang seperti Bapak bilang tadi gitu, terutama terkait LTFU juga gitu. Nanti kita bakal tetap berjuang untuk biar sama nih seperti daerah-daerah yang sudah berkembang, udah maju bahkan dari penanganan LTFU dan pemberian obat ARV dan isu HIV-nya tuh yang sudah bagus gitu. Nanti untuk di daerah-daerah aku bakal nggak berhenti di sini juga, bakal bersama-sama dengan organisasi teman-teman yang ada di Indonesia khususnya untuk memperjuangkan hal-hal seperti ini, Pak. Gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Samsuri Semi. Iya, memang LFU ini menjadi masalah kita bersama, bukan hanya masalah 1-2 orang atau 1-2 organisasi atau 1-2 wilayah, tapi seluruh Indonesia. Dan ini memang kita harus bersepakat untuk inovasi apa yang akan kita lakukan untuk bisa menurunkan angka LFU yang ada di Indonesia. Nah, Dr. Henry Luz juga mencatat di chatbox, jadi beliau menuliskan secara teoritis sesama lini 1 masih bisa saling distribusi bila mana pada kondisi mendesak, seperti kekosongan stok di mana tentunya ini tidak sesuai kondisi ideal. Mungkin itu menjadi pilihan terbaik yang sifatnya situasional di lapangan. Ya, jadi memang ini juga mungkin dari pihak medisnya yang lebih paham terkait dengan pertukaran-pertukaran ARV, misalkan tadi kalau Dr. Henry bilang di sini, kalau sesama lini 1 mungkin bisa, tapi untuk kondisi extraordinary situation gitu dok ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk kondisi biasa, itu sangat tidak dianjurkan untuk mengganti-ganti regimen ARV yang sudah diberikan kepada pasien. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 12 siang di tempat saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian untuk sesi kali ini, sangat luar biasa. Terima kasih untuk para pemateri yang memberikan inovasi yang menurut saya luar biasa sekali. Jadi ada Mas Samsuri Sami dengan bagaimana virtual outreach ya, Mas Alan dengan bagaimana mobile klinik ya, Dr. Henry dengan telemedicine dan MMD-nya, dan Mbak Rizka dengan website digitalisasi ekstrim. Nah, semoga apa yang Bapak Ibu paparkan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di wilayah kerjanya masing-masing. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Caroline sebagai panitia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mbak kasih Caroline untuk memoderasi kegiatan hari ini. Dan terima kasih untuk Mas